Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seni budaya, hari ini kita sudah membahas bab lain, yaitu tentang pameran seni rupa. Nah, yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu tujuan dan fungsi pameran seni rupa. Ini yang pertama, kita bahas dulu pengertiannya. Pengertian pameran merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan kepada masyarakat luas yang melalui sebuah media karya seni. Nah, jadi pameran itu merupakan suatu kegiatan untuk mengaspirasikan ataupun menyampaikan ide-ide yang akan disampaikan luas kepada masyarakat. Nah, itu bentuknya karya seni, mungkin karya seni rupa, karya seni tari, dan lain-lainnya. Semua karya seni yang bisa untuk dipamerkan. Nah, pengertian pameran karya seni rupa itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para seniman, baik itu perorangan ataupun kelompok, untuk menyampaikan ide gagasannya pada masyarakat melalui media seni rupa, sehingga pameran tersebut dapat menjadi alat komunikasi antara seniman dan sang apresiator. Nah, di sini seni rupa jadi dilakukan oleh seorang seniman. Seniman itu dalam pameran itu bisa dilakukan secara individu ataupun secara kelompok. Nah, kemudian pameran karya seni rupa itu sendiri juga bisa termasuk dalam alat komunikasi alat komunikasi antara seniman dan sang apresiator. Banyak kan orang-orang yang menyukai seni, salah satunya yaitu karya seni rupa. Dia menyukai seni tapi dia tidak bisa menjadi seniman, mungkin karena dia kurang bakat dalam hal seni rupa, tapi dia sangat menyukai seni rupa. Nah, jadi disitulah kita bisa membentuk suatu alat komunikasi antara seniman dan sang apresiator dalam pameran karya seni rupa. Fungsi pameran karya seni rupa itu yang pertama yaitu sebagai sarana edukasi. Nah, di sini berarti fungsinya untuk mendidik ya. Kalau edukasi berarti dia untuk pemahaman ataupun pembelajaran untuk seseorang. Nah, di sini kalau di dalam sekolah, ruang lingkup sekolah itu berfungsi untuk mendidik siswa untuk mengetahui pentingnya pengalaman batin yang berguna untuk menyeimbangkan kegiatan akal dan pikiran manusia. Nah, jadi sebagai pembelajaran untuk karya seni rupa. Kemudian sebagai sarana apresiasi. Nah, sarana apresiasi ini berfungsi untuk mengeluarkan ide gagasan pencipta yang kemudian para pengunjung akan memberikan apresiasi atau memberikan penilaian terhadap suatu karya yang mereka buat. Nah, misalnya nih kalian mempunyai ide untuk membuat karya seni rupa, kemudian kalian pamerkan di sekolah. Kalian buat suatu kegiatan yaitu pameran seni rupa. Nah, di situ kalian bisa untuk membuat acara tersebut, kalian keluarkan ide-ide kalian tentang karya seni rupa, kemudian seluruh warga sekolah itu bisa melihat karya kalian ataupun bisa untuk memilikinya. Mungkin kalian bisa menjualnya atau hanya sebatas pertontonan saja. Yang ketiga yaitu sebagai sarana prestasi. Nah, pameran ini dapat menjadi ajang kompetensi para pencipta seni karya. Melalui karya seni, kita akan tahu setinggi apa keaktifan dan kreativitas pencinta seni dalam membuat karya. Nah, jadi di sini sebagai sarana prestasi. Seseorang seniman pasti dia memiliki prestasinya masing-masing. Dari yang tingkat rendah sampai ke tingkat yang tinggi, sudah senior sekali gitu. Jadi dia memiliki prestasi. Yang keempat yaitu sebagai sarana rekreasi. Nah, sarana rekreasi untuk merilekskan pikiran dan menghilangkan kejenuhan atas kegiatan atau rutinitas sehari-hari, baik di sekolah, kerja, ataupun yang lainnya yang
banyak menguras energi dan pikiran. Nah, jadi di dalam karya seni rupa pamerannya ini dia bisa menjadi sarana rekreasi ya. Karena setiap orang kan berbeda-beda, mungkin dengan melihat suatu karya dia bisa menjadi lebih tenang, pikirannya bisa menjadi rileks gitu. Selanjutnya yaitu tujuan pameran karya seni rupa. Nah, tujuannya ini yang pertama menumbuhkan semangat berkarya seni dalam diri seseorang. Nah, pameran, jadi kalau kita mengadakan suatu pameran karya seni rupa itu bisa menjadi semangat. Semangat, kenapa kok bisa menjadi semangat? Ya karena karya yang menjadi ide kita ini bisa dipamerkan atau mungkin bisa dijual. Nah, itu bisa mendapatkan nilai rupiah. Jadi kita bersemangat untuk membuat suatu karya seni rupa yang bagus. Yang kedua yaitu meningkatkan apresiasi siswa terhadap karya seni. Nah, meningkatkan apresiasinya. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan organisasi. Nah, di sini dalam pameran seni itu pasti ada organisasi. Organisasi itu misalnya ada yang mengatur tentang ruangannya. Mungkin nanti kalau misalnya hanya sekedar pameran ada tiketnya. Nah, itu ada suatu organisasinya. Jadi manajemen yang ada di dalamnya itu bekerja. Jadi nggak hanya satu orang yang bekerja untuk memamerkan, tapi itu bekerja secara kelompok. Yang keempat, menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini jadi untuk pameran karya seni rupa ini juga bisa untuk menumbuhkan sikap mandiri kita dan rasa tanggung jawab. Banyak karena suatu kegiatan baik itu kelompok atau perorangan itu membutuhkan tanggung jawab kita yang mengadakannya. Selanjutnya yaitu melatih kemampuan bekerja sama dan suatu kelompok. Nah, jadi di sini bisa melatih kemampuan kerjasama kita. Bagaimana kita dalam kelompok tersebut bekerja sama? Jadi harus saling support, saling mendukung, dan saling membantu. Disitulah kerjasama akan diolah bersama. Jadi tidak ada yang individu karena di sini kegiatannya yaitu acara bersama. Biarpun dia nih acaranya hanya perorangan, mungkin senimannya itu hanya satu orang, tetapi di dalam pameran itu ada beberapa orang untuk membantu menyelenggarakan pameran tersebut. Nah, jadi disitulah kemampuan bekerja sama itu dibutuhkan. Baiklah, itu materi kita untuk hari ini. Jika banyak yang belum paham, silahkan untuk ditanyakan. Bunda akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.